Saudara, mari kita berdoa dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Mungkin secara fisik kami jauh, tapi secara roh kami dekat dan kami mempunyai relasi di dalam roh kami, di dalam Tuhan, karena kami memiliki persekutuan ini di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur biarlah Tuhan terus bekerja dan memberkati, sehingga ini tetap membawa dampak bagi rohani kami untuk hal-hal yang baik, yang bisa kami sharingkan, kami bagikan, kami renungkan bersama-sama, dan kami lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami, dan di dalam memikirkan, merenungkan, dan mendiskusikan firman-Mu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat Lukas 16 ayat 1-9. Ini tentang perumpamaan ya. Perumpamaan yang menarik. Lukas 16 ayat 1-9. Saya bacakan ya. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Ya, Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, ini surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara, secara umum kita akan tidak suka dengan orang yang tidak jujur, bukan? Ya. Apa rasanya kalau kita punya sahabat yang orang yang tidak jujur? Ya, atau rekan kerja yang tidak jujur. Apa rasanya, Saudara? Kalau sudah pernah punya pengalaman ditipu ya, dikelabuhi orang yang tidak jujur, apalagi kalau kita ketahuan dia menipu kita, waduh, jengkel rasanya ya. Susah untuk percaya orang-orang seperti ini. Mengesalkan rasanya. Dan apa yang bisa dibanggakan dari seorang yang berbohong ya, bertindak tidak jujur gitu. Ya, apa yang bisa dipuji dari orang-orang yang seperti ini gitu. Tetapi justru di dalam perumpamaan ini ya, manajer atau bendahara yang tidak jujur ini dipuji. Ya. Apa yang aneh ini? Mungkin bagi kita terdengar, oh ini perumpamaan yang sedikit tidak masuk akal gitu ya. Memang apa yang perlu dibanggakan dari seorang yang tidak jujur? Meskipun dia boleh dibilang kecerdikannya dikatakan, tetapi kita tetap menganggap itu sesuatu yang negatif kok tindakan ini. Ya, dan kenapa mesti dipuji? Bukankah justru harus dicela misalnya ya, atau dihukum orang-orang seperti ini? Nah, saudara, ini perumpamaan yang memang diceritakan Tuhan Yesus
secara khusus ini ya, kepada murid-muridnya. Secara khusus dikatakan di ayat 1 kan, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Secara khusus kepada murid-muridnya, meskipun nanti di perumpamaan yang lain di minggu depan akan dibahas dari ayat 10 itu sampai 14 itu juga ayat 14 mengatakan semua itu didengar oleh orang Farisi gitu ya. Juga didengar oleh orang Farisi, tapi secara khusus ini ditujukan kepada murid-muridnya, dan Yesus sedang mengajar sesuatu yang penting kepada mereka melalui kisah bendahara yang tidak jujur ini. Ya, bendahara kalau di dalam bahasa Inggris terjemahannya itu manajer. Ya, manajer itu biasanya adalah pengurus yang bertanggung jawab atas bisa perkebunan kalau di zaman itu, bisa juga pengelolaan distribusi barang atau barang-barang dari tuannya ya. Ini seseorang yang dipercaya menjalankan tanggung jawab utama untuk mengelola dan melakukan hal-hal yang mewakili tuannya. Manajer itu kan seorang agen istilahnya ya, yang memiliki wewenang penuh bertransaksi bisnis atas nama tuannya. Gitu. Nah, hal yang umum jika orang-orang kaya waktu itu memiliki seorang manajer ya, yang mengelola harta miliknya karena dia kaya, mungkin dia tidak sempat, dia fokusnya lain, jadi dia meng-hire atau memakai seorang bendahara atau seorang manajer keuangan ya. Waktu itu mungkin tidak terlalu ribet seperti sekarang. Ya, sekarang mungkin zaman ini ada kalau orang kaya bisa bangun perusahaan, bisa punya kantor sendiri, mereka bisa punya beberapa manajer ya, dan salah satunya pasti ada manajer keuangan di situ di dalam perusahaan ya. Itu pasti ada itu manajer keuangan atau bidang keuangan atau departemen keuangan. Ada orang yang bertanggung jawab untuk mengelola uang milik tuannya itu. Ya, bahkan juga bisa jadi juga seorang budak yang dipakai untuk mengurusi masalah keuangan ya. Orang kaya punya beberapa budak, ada yang sangat dipercaya, ada yang punya kompetensi, punya kapasitas untuk melakukannya, dia bisa jadi manajer juga. Nah, mungkin kita ingat cerita Yusuf misalnya ya, yang dijual sebagai budak di rumah Potifar. Yusuf ini kan budak, tapi Yusuf diangkat menjadi tanda kutip seorang manajer juga yang mengurusi semua hal-hal di dalam rumah Potifar kecuali istrinya. Semua di bawah tanggung jawab. Ya, urusan-urusan pekerjaan, urusan-urusan kebutuhan, urusan-urusan mengatur, itu semua diserahkan kepada Yusuf. Dan waktu itu dia adalah seorang budak. Jadi hal yang biasa, seorang budak bisa menjadi manajer, atau hal yang umum, seorang kaya memiliki seorang manajer, seorang bendahara. Gitu ya. Nah, seorang manajer keuangan itu mempunyai posisi penting di dalam mengatur uang milik tuannya, atau kepemilikan apapun ya, materi, harta benda milik tuannya ini. Dan kadang-kadang memang ada bendahara-bendahara atau manajer-manajer yang bertindak di luar batas ya. Bahkan bisa juga ada yang korupsi karena punya posisi yang sentral berkaitan dengan keuangan, dan karena keahliannya juga mengatur gitu ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak benar juga ya. Makanya orang kaya ini mendapat laporan bahwa ada tuduhan terhadap manajernya ini, terhadap bendaharanya, yang dikatakan menghamburkan miliknya. Nah, Tuhan ini cukup bijaksana ya, dan kelihatannya memang kasus kesalahan ini cukup fatal sehingga konsekuensinya dia akan dipecat, diceritakan. Dia akan dipecat. Kasusnya kesalahannya cukup fatal, membuat dia harus menerima hukuman dipecat. Namun bijaksana dari Tuhan ini adalah memberikan waktu kepada dia. Diberikan waktu untuk memberi pertanggungan jawab, ya, laporan kepada tuannya. Ya, mungkin namanya laporan keuangan, laporan hutang dan piutang, ya, krediturnya, debiturnya berapa banyak, hutangnya berapa banyak, gitu ya. Nah, waktu dia sedang mempersiapkan ini, laporan hutang piutang ini, di akhir-akhir dia sebelum dipecat, di dalam hatinya timbul satu ide, dan dia berkata begini, waduh, kalau aku dipecat ini, aku mau kerja apa ini?
ya, mencangkul aku nggak bisa, nggak biasa kerja berat, gitu ya, kerja di ladang, saya kerja di belakang meja. Kemudian mengemis juga malu, gitu ya, malu. Dan apa yang harus aku perbuat? Yang dia perbuat akhirnya dia berusaha mengambil hati para debitur ini dari debitur tuannya dan mencoba mengubah surat hutang para debitur itu. Tujuannya adalah supaya orang-orang yang nanti ini itu berhutang budi kepada dia dan akan menjamin kesejahteraannya di masa depan. Gitu. Sampai dia katakan supaya nanti itu waktu aku dipecat, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Dia 4 itu ya. Yang dia harapkan itu. Yang dia lakukan tujuannya ke sana. Supaya ada orang yang menampung aku waktu aku dipecat. Ya mungkin ada yang mau mempekerjakan dia atau menampung hidupnya gitu ya. Karena hutang budi. Ya. Makanya dia mulai panggil orang pertama. Yang hutangnya 100 tempayan minyak diubah menjadi 50 tempayan, didiskon 50%. Orang kedua hutangnya 100 pikul gandum dikurangi menjadi 80, diskon 20%. Jadi pengurangan, ada orang mencoba menghitung ya, pengurangan kedua tagihan ini yang baru dicatat 2 ini ya. Mungkin kalau ada yang tidak dicatat, ada orang ketiga, orang keempat, orang kelima mungkin. Yang dicatat hanya 2 yang tercatat. Ini kalau dijumlahkan itu sudah sekitar 500 dinar. Cukup banyak, saudara. Kalau dihitung ke dalam gaji bulanan, itu hampir sekitar 20 bulan gaji. Itu pengurangan diskon yang diberikan oleh seorang manajer kepada para debitur ini. Ya. Nah, dia cerita ini. Dia melakukan pengakuan yang jujur kepada tuannya apa yang dilakukannya. Nah, kalau kita mendengar ya, kalau kita sebagai tuan dari manajer itu, sebagai pemilik harta, reaksi kita seperti apa waktu mengaku ada orang yang seperti ini? Ya, yang sudah melakukan menghamburkan uangnya, memberi diskon yang besar tanpa persetujuan dan mengambil tindakan seperti ini. Ya, mungkin kalau di perusahaan sekarang orang-orang seperti ini langsung disuruh mundur hari itu juga gitu ya, nggak usah nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hari itu juga kamu angkat kaki dari perusahaan saya, ya, dari rumah saya, ya. Kamu nggak boleh kerja lagi di sini. Ya mungkin itu respon yang kita bisa bayangkan kalau terjadi di perusahaan rumah tangga atau perusahaan besar gitu ya, karena sistemnya seperti itu, sanksinya ada gitu. Namun reaksi dari Tuhan ini berbeda, saudara. Ini yang mengagetkan, ya. Bukan kata makian yang keluar dari mulut yang dicatat yang menjadi fokusnya, melainkan pujian yang keluar. Kan ayat 8 mengatakan, ayat 8 ya, Tuhan itu memanggil bendahara yang tidak jujur itu, ya, karena telah bertindak cerdik, ya, memuji bendahara yang tidak jujur itu, ya. Wow, saudara, kan kelasannya kok tidak masuk akal ya, perbuatan seperti ini dipuji gitu. Ya. Apakah memang ada orang ya, kalau kita pikir di dalam dunia kita ini ada orang yang akan memberikan pujian kepada bawahannya yang tidak jujur. Gitu ya. Sungguhkah ini masuk akal kalau melakukan ini? Andai kata ini bertujuan baik pun kita anggap ini tidak patut dipuji, tidak patut mendapatkan apresiasi. Justru orang ini yang harus dihukum gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus sangat-sangat ingin memberikan sesuatu kesadaran melalui kisah ini, mencelikkan mata daripada murid-muridnya. Ya, Yesus pasti tidak salah waktu menceritakan ini, meskipun ada orang berpikir, orang tidak percaya Tuhan berpikir, ini orang Kristen Tuhannya kok memuji orang yang melakukan penipuan ini. Tidak, saudara. Ya, ada yang Tuhan ingin katakan, ada yang Tuhan ingin sampaikan, dan Tuhan tidak salah memakai cerita ini untuk mengajar. Ya, Tuhan ini memuji bendahara karena kecerdikannya. Ini yang menjadi poinnya, saudara. Ya, kecerdikannya. Ada beberapa orang coba memberikan penjelasan untuk pujian ini, ya, pujian yang sebenarnya tidak pantas ini.
Kenapa saudara? Alasan pertama mungkin orang manajer ini tetap dipuji karena tidak mengambil komisi untuk dirinya sendiri. Artinya dia tidak mengkorup itu untuk dirinya, mengkorupsi diskon itu bagi dirinya secara langsung. Ya mungkin dia kelewatan waktu memberikan potongan-potongan utang ini terlalu tinggi ya. Tetapi dia tidak bertindak yang mengambil secara langsung gitu ya. Atau kedua orang mungkin memikirkan ini pujian ini mungkin dalam hal seperti ini. Hutang itu memang kadang-kadang sulit untuk ditagih ya, hutang itu ya. Ya kan hutang besar, hutang kecil pun itu susah ditagih. Orang kalau nggak bayar ini biasa dikejar-kejar kredit apa tuh debt collector itu ya. Itu pun ditagihnya susah itu ya. Ada orang-orang memang susah untuk ditagih meskipun uang hutangnya nggak banyak gitu ya. Nah mungkin kecerdikannya juga orang anggap ini kalau dikurangin ya di diskon, ayo kamu bayar ya sekarang ya. Ini sudah didiskon loh, kamu bayar bisa lebih mampu bayar kan kalau sudah didiskon kan. Jadi mungkin ada yang langsung tergerak yang tadinya oh iya sudah didiskon saya bisa bayar ini. Jadi uang baliknya lebih cepat kepada majikannya, gitu ya. Ya ada orang memikirkan kecerdikannya seperti itu, ya. Tetapi mungkin yang ketiga yang lebih pas itu ya. Sebagai seorang pengusaha, ya orang kaya ini pengusaha juga kan. Sebagai seorang pengusaha yang sudah pengalaman ya, si tuan ini mengerti sekali bahwa manajer yang tidak jujur ini telah bertindak cerdik mengamankan masa depannya gitu. Mengamankan masa depannya. Ya, katakan supaya nanti waktu aku dipecat ada orang yang menampung aku. Menampung ini bisa diartikan juga menerima dia bekerja atau memang memberikan balas budi, memelihara hidupnya gitu. Untuk beberapa saat ya. Itu yang menjadi poinnya Saudara. Jadi detail-detail di dalam perumpamaan ada yang tidak boleh ditekankan. Misalnya cara manajer ini bukan poinnya, bukan penekanannya. Ya, poin utamanya jelas manajer ini memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengantisipasi kebutuhan keuangannya, kebutuhan kehidupannya. Nah, Saudara, Yesus memakai perumpamaan ini sebagai kontras, ya. Kontrasnya yang harus kita lihat, ya, sebagai perbandingan bagi kita. Bahwa bagi murid-murid itu tidak boleh meniru tindakan manajer ini, tidak boleh. Karena memang bukan itu poinnya, ini sebagai kontras saja. Yang harus mereka belajar adalah kecerdikan seorang manajer ini untuk mengatur dan mempersiapkan masa depannya. Murid-murid Tuhan Yesus juga harus menggunakan uang mereka sedemikian rupa dengan baik. Makanya minggu depan kita akan lihat bagaimana tentang setia dalam perkara kecil itu. Pengajaran berikutnya, murid-murid setia di dalam perkara-perkara yang kecil ini. Ya, nanti minggu depan akan dilanjutkan di sini. Dan yang jelas bahwa mereka harus memperhatikan masa depan mereka untuk saat ini. Ya, kehidupan dan keuangan mereka di masa depan. Ya, nah Saudara sekalian mungkin para rasul ya, para rasul termasuk juga anak-anak Tuhan sekarang dan hamba-hamba Tuhan sekarang kadang-kadang fokus terhadap hal-hal yang bersifat kekal gitu ya. Lebih fokus ke sana. Hal-hal pelayanan, hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat kekal. Untuk kebutuhan keuangan kadang-kadang kita sering mengatakan kita percayalah Tuhan memelihara, Tuhan memberkati. Itu benar ya. Tuhan memelihara, itu benar. Tetapi itu tidak menghilangkan usaha manusia, tanggung jawab manusia untuk mempersiapkan kehidupannya juga. Ya. Jadi Tuhan itu memang satu sisi memelihara dan mencukupkan. Tetapi tidak berarti kita tidak bertanggung jawab untuk memperhatikan hidup kita di masa depan. Tuhan Yesus mengajar kepada murid-muridnya, kamu juga harus perhatikan ya untuk hal-hal seperti ini. Maka Tuhan Yesus mengatakan begini di ayat yang ke-8 ini ya. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maksudnya apa Saudara? Anak-anak di dalam dunia ini, anak-anak yang belum mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, seringkali memang mereka punya perhatian dan keterampilan yang lebih di dalam mempersiapkan kehidupan mereka. Memikirkan dengan lebih detail dan dipersiapkan dengan sangat baik.
menjaga kesejahteraan duniawi mereka daripada anak-anak terang katanya. Ya misalnya ya, orang-orang kalau sudah bekerja, mereka akan mulai mempersiapkan tabungan, mempersiapkan rumah untuk hari tua, hari masa depan mereka gitu. Bahkan kalau orang-orang yang bekerja di perusahaan, itu bahkan mereka sudah dijamin di dalam kesehatan mereka misalnya. Atau kalau PNS gitu juga bahkan sudah dijamin untuk kesehatan, hari tua dan pensiun mereka. Ini orang-orang dunia sudah memikirkan hal-hal seperti ini. Ya, ada yang dikasih fasilitas untuk rumah, untuk kesehatan, untuk jaminan hari tua. Mereka sudah memikirkan untuk karyawan-karyawan mereka ke sana. Gitu. Nah, sebagai ini ya, kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kita kadang-kadang lupa untuk mempersiapkan hal-hal seperti itu. Dan kadang saya cukup prihatin juga, saudara, mendengar misalnya ya, ada hamba-hamba Tuhan yang fokus melayani di gereja, ya dari muda sampai menjelang hampir emeritus, tetapi lupa atau belum mempersiapkan kehidupan masa tuanya. Ini menyedihkan loh. Misalnya aja ya, mereka mau tinggal di mana nantinya. Ya, kalau terlambat mempersiapkan ini juga jadi masalah gitu ya. Mau beli rumah misalnya itu bukan hal yang gampang sekarang. Ya, biayanya cukup mahal untuk tempat tinggal. Ya kalau terlalu tua untuk kredit misalnya ya, ada fasilitas kredit kan ya. Terlalu tua untuk kredit itu juga batas umur ada ketentuannya juga. Ada ketentuannya. Dan kalau dipaksakan juga cukup besar untuk cicilan per bulannya. Gitu ya. Jadi saking pelayanan lupa mempersiapkan hal-hal ini. Waktu sudah menjelang akan emeritus ya, mulai kesulitan dan cukup kasihan ya. Bersyukur kalau gereja itu bisa membantu di dalam hal-hal ini gitu ya. Dan saya juga terasa sangat melegakan gitu ya. Ya untuk orang-orang yang rekan-rekan kita ya, saya kira di hamba-hamba Tuhan di gereja di sinode kita sudah menyadari hal ini. Ya, sebagian dari kita mempersiapkan diri dengan baik gitu ya. Sudah memikirkan kehidupan di masa depan ya, kalau sudah emeritus, sudah tidak pelayanan. Ya meskipun gereja mungkin ya barangkali ada juga yang menyediakannya, tapi tidak bisa mengandalkan itu menjadi utama. Kita tetap harus mempersiapkan diri kita dengan baik untuk hal itu. Gitu ya. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ya, murid-murid kita diminta cerdik untuk mempersiapkan kehidupan masa depan. Ya, untuk menabung, untuk kesehatan, untuk bekal di hari tua, ya. Ini harus ada perencanaan, harus ada persiapan ini. Ya. Sekali lagi kalau gereja bisa memikirkan ini bagi orang-orang yang melayani itu hal baik. Tapi sekali lagi kondisi keadaan gereja mungkin juga pada saat itu tidak selalu bisa diandalkan. Mau tidak mau kita harus juga berjuang, bertanggung jawab sendiri. Ya, nah, bersyukurlah untuk rekan-rekan kita ini ya, tentang Nathan, Musa Felix, gitu, ya Musa Iman, Musa Andrianto, mereka mempersiapkan paling tidak rumah lah untuk mereka tempati. Ya, saya juga mempersiapkan diri sendiri juga. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan muda nanti kita juga harus dorong, ingatkan ya, selagi mereka masih bisa produktif untuk mengusahakannya, usahakan untuk bisa mempersiapkan masa depan dengan baik juga. Nah, saudara ya, jadi ini poin yang sangat Tuhan ingin murid-murid itu perhatikan ya, kecerdikannya untuk mempersiapkan hal-hal yang akan datang. Nah, di ayat 9 saudara dikatakan Tuhan Yesus berkata, ya, aku berkata kepadamu, kepada murid-murid, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, mamon yang tidak jujur, ya kita tahulah uang itu memang bisa mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, gitu ya. Bahkan di dalam hal ini misalnya penggunaan
uang itu bisa untuk kepuasan pribadi atau tujuan egois bisa, ya. Dipakai secara salah juga bisa, membawa orang kepada pengaruh buruk juga bisa, ya, soal mamon ini, ya. Tetapi Tuhan ingin tekankan sekali lagi adalah jangan sampai kalau kita mempersiapkan hal-hal ini dengan baik, kita terlalu berlebihan sehingga kita hanya memikirkan kepuasan pribadi dan tujuan egois, mengabaikan perawatan atau kesejahteraan orang lain. Tuhan mendorong murid-muridnya untuk membangun persahabatan menggunakan mamon ini, menggunakan uang misalnya, ya, menggunakan kekayaan kita, membangun persahabatan. Itu. Nah, manajer ini tanda kutip ya bisa membangun persahabatan dengan melakukan itu. Ya, meskipun bukan uang yang dia pakai uang dari tuannya, dia berbuat baik ya, seperti berbuat baik kepada debitur, menolong mereka, mengurangi beban mereka. Paling tidak mereka menjadi sahabat, menjadi teman. Nah, nanti kalau dia dipecat, dia bisa diterima di rumah, di tempat mereka. Gitu ya. Jadi Tuhan mendorong kita untuk membangun persahabatan menggunakan mamon, menggunakan kekayaan uang ini, ya, membangun persahabatan di dalam arti juga dengan orang lain. Jadi membangun persahabatan dengan mamon dalam arti kita juga bermurah hati kepada orang lain yang memang perlu dibantu, gitu ya. Jangan hanya memikirkan membantu untuk tujuan egois, tapi membantu dengan membangun persahabatan, ya, untuk orang lain, bermurah hati kepada orang lain. Ya, orang lain ini mungkin juga bisa dimaksudkan orang tua yang ada di rumah kita, ya. Bagaimana kita juga memikirkan mereka memakai uang ini untuk membangun persahabatan, gitu ya, dengan orang-orang di dekat kita, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, ada orang-orang yang sudah cukup sukses tapi lupa untuk memelihara orang tua mereka, atau lupa membantu keluarga mereka yang perlu disupport untuk keuangan, untuk kebutuhan mereka, untuk pendidikan mereka, gitu ya. Jadi saya juga sering ngomong sama anak muda, kalau kalian sudah bekerja, gitu ya, jangan lupa juga untuk memelihara, beri kepada orang tua belajar, meskipun jumlahnya nggak banyak. Tapi kalian belajar dari jumlah yang kalian punya sedikit, kalian belajar memelihara orang tua. Meskipun untuk saat ini mereka cukup loh, ya, tapi belajar memelihara mereka, membantu mereka, itu ya. Dan waktu adik saya meninggal, gitu ya, dengan meninggalkan seorang anak, kami juga berkomitmen sekeluarga. Ini anak harus disekolahkan sampai lulus, ya. Jadi biaya pendidikannya, biaya kehidupannya kami tanggung sama-sama. Untuk ini kebutuhan keluarga yang memang orang tuanya sudah minim dan harus ditanggung juga untuk bersama-sama dipikul. Jadi kita pakai keuangan kita untuk hal-hal yang juga tanda kutip membangun persahabatan di dalam dunia ini, membangun relasi yang dekat. Ya, mamon meskipun tidak jujur tapi kita bisa pakai dalam membangun persahabatan untuk orang lain, saudara ya. Saya ingat juga ya, waktu kemarin terakhir mempersiapkan ini, saya ingat kisah dari memang mendiang AI Maksuilan, ya, mama dari Ko Ing Hua, yang juga memakai uangnya yang saya kira untuk membangun persahabatan dengan orang lain. Tidak dilihat jumlahnya, tetapi membangun persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur, ya, dan juga untuk Tuhan pastinya. Dan orang bisa mengingat dia hari ini apa yang dia lakukan bagi orang lain. Saudara, perencanaan atau pemakaian uang seperti ini dengan cerdik, dengan baik, ini juga merupakan bukti iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Karena Tuhan juga mengajarkan kita seperti ini. Dan Tuhan juga akan memberi upah kepada mereka yang bermurah hati. Dan Tuhan juga akan menerima orang-orang yang bermurah hati, ya, yang membangun persahabatan dengan baik menggunakan mamon ini. Dan uang ini ada terbatasnya, tidak bisa mengerjakan hal-hal yang bersifat kekal atau rohani, iya.
Tetapi waktu uang ini sudah menjadi terbatas dan tidak bisa menolong lagi, kita sudah melakukan hal yang baik, hal yang bermurah hati, dan kita dikatakan kamu akan diterima di dalam kemah abadi, ya, di dalam kemah abadi, karena kita memakainya dengan bertanggung jawab, memakainya dengan baik, memakainya untuk kehidupan kita, untuk membantu orang lain, dan itu untuk bermurah hati, dan itulah yang memang Tuhan kehendaki bagi kita. Ya, biar kita yang masih muda ini boleh mempersiapkan kehidupan kita dengan baik, tetapi tidak lupa dengan orang lain. Jangan sampai terlalu egois dan akhirnya melupakan orang lain, tidak membangun persahabatan menggunakan mamun ini. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan ini, boleh jadi perenungan yang boleh membawa kita semakin mengenal firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengundang Ko Hokmel boleh berdoa untuk kita.